Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kabid SMP dan Kabid PK yang saya hormati, Bapak Ketua MOKS dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka bersilaturahmi dan men-share informasi yang terkait dengan dunia kependidikan kita. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau dikatakan memperkenalkan diri, saya lihat dari wajah-wajah 25% pernah bertemu dengan saya pribadi baik secara kedinasan di kantor, dan kebetulan juga di rayon 4 atau 5 ya, yang dia pernah ada pertemuan, juga pernah ketemu. Dan ini forum yang hampir semua Pak Ketua, semua kepala SMP, alhamdulillah kita bertemu dan bermuka silaturahmi pada siang hari ini. Sedikit saja kami mengulas, kami sudah bertugas di Dinas Pendidikan sudah hampir masuk 4 minggu ya, 4 minggu sekarang. Sebelumnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak sekalian, dan seperti yang dikatakan Pak Ketua MPKS tadi, kami ini orang baru di dunia pendidikan dan harus belajar tentunya dari kawan-kawan yang ada di dinas dan dari Bapak Ibu sekalian. Harus sering bertanya, harus belajar terus supaya kami bisa melakukan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian dengan baik. Karena tugas kami sesungguhnya di kantor itu adalah dari kepala dinas sampai staf yang ada tugas fungsinya untuk melayani Bapak Ibu sekalian yang sehari-harinya berjibaku di lapangan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa visi kita Kabupaten Lombok Timur, visi Bupati, Wakil Bupati adalah adil, sejahtera, dan aman. Dan salah satu misi yang diamatkan di situ adalah dalam rangka mencapai visi itu adalah misi yang kedua, yaitu meningkatkan pelayanan mutu pelayanan pendidikan ya, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Bapak Ibu sekalian, Dikat, tutup ke jeruk sebentar. Tutup dulu, biar tak ganggu. Lepas dulu. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam melaksanakan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang kedua itu adalah kita yang ada di naungan dunia pendidikan inilah yang akan mengambil peran besar sekali untuk mencapai itu, sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi pelaksana di lapangan. Tentu ini sangat kita harapkan, sangat diharapkan oleh pimpinan kita bisa berbuat secara maksimal untuk melaksanakan pendidikan kita sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan program yang sudah ada. Bila khusus dalam kondisi COVID seperti saat ini, kita memaklumi bersama memang sungguh berat. Sungguh berat, Bapak Ibu merasakan beratnya sebagai pendidik, sebagai penyelenggara di lapangan, dan mungkin juga sebagai orang tua. Karena saya pribadi merasakan bagaimana kondisi COVID ini, anak-anak tidak bisa melaksanakan sekolah secara normal dengan bertatap muka di sekolah seperti biasa. Kita rasakan sekali Bapak Ibu sekalian, entah itu pola luring, pola daring, pola guling, tidak sesempurna yang kita lakukan secara bertatap muka di sekolah. Ini sangat besar sekali dampaknya terhadap
anak-anak kita, anak murid kita. Benar yang dikatakan Pak Ustadz tadi, itu banyak terjadi di lapangan, bahwa ada yang menyampaikan ke gurunya, Pak Guru, Ibu Guru, daripada kita lama tidak jelas, izin untuk menarik saja. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Jangan SMA, SMP pun ada yang kejadian seperti itu. Ini yang tidak bisa kita hindari di lapangan, kondisi-kondisi seperti ini. Tetapi mohon jangan kondisi COVID ini kita buat menjadi alasan lah untuk menjadi banyaknya kawin anak-anak itu dalam masa seperti ini. Karena angka itu kalau tidak salah belum melewati angka yang tahun 2019. Jumlah kejadian kawin anak yang masih sekolah, bila kita bandingkan yang tahun lalu, belum melewati tahun lalu. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka kembali, sekolah di seperti biasa. Namun Pak Ketua MKKS, kami perlu menginformasikan mungkin bahwa yang SMA, kami pernah membaca surat rekomendasi Ketua Gugus Tugas Provinsi, dalam hal ini Sekda Provinsi, menjawab surat permintaan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang isinya waktu itu kalau tidak kurang lebih ya, diizinkan untuk melakukan simulasi untuk sekolah bertatap muka ini. Namun ada resiko yang saya baca cukup mengagetkan juga. Jika dari simulasi yang dilakukan terjadi satu saja kasus di sekolah itu, maka sekolah itu akan ditutup selama 6 bulan. Ini ancamannya dari Ketua Tim Gugus Tugas Provinsi. Itu jawaban suratnya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Nah, kita kan juga ada di bawah secara struktur, kita ada provinsi, kabupaten. Nah, kita memang secara tertulis belum meminta untuk itu, namun itu menjadi acuan kita juga Bapak Ibu sekalian. Kita di Lombok Timur kalau saya tidak hilaf sampai tanggal 30 ya Pak Kabid ya. Sampai tanggal 30 ya. Nah, insya Allah kami di minggu besok ini akan segera juga mengevaluasi, berkoordinasi dengan tim gugus tugas apa yang akan kita lakukan. Apakah memperpanjangkah atau seperti apa. Nah, ini kami sendiri lewat kesempatan ini tentu tidak bisa memberikan jawaban apakah kita akan segera bertatap muka atau tidak. Tergantung hasil kajian, hasil evaluasi dari tim gugus tugas Kabupaten Lombok Timur. Mudah-mudahan sangat kita berharap kondisi-kondisi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan tugas secara normal kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas-tugas yang kita lakukan ini adalah tugas-tugas yang mulia Bapak Ibu sekalian. Insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang kita lakukan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, akan mendapatkan sebagai amal ibadah kita, akan menilai amal ibadah tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat moto sekolah SMP 3 ini, hias dirimu dengan kebaikan. Saya rasa Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang setiap hari menghias dirinya dengan kebaikan, memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita. Nilai ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa kita nilai. Mudah-mudahan ini bisa kita menjadikan bahan kita untuk memotivasi diri kita masing-masing, memotivasi kawan-kawan kita, guru kita, tenaga kita yang ada di sekolah masing-masing, sehingga dalam kondisi apapun Bapak Ibu tetap dengan sabar melakukan tugas-tugas dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada beberapa hal yang diungkap ke Bapak Kepala Sekolah
Pak Ketua MKKS. Tadi terkait dan muka sudah kami sampaikan seperti apa kondisinya saat ini. Kemudian ada hal lain juga yang perlu kita ketahui bersama bahwa Agustus kemarin Bapak kita Bupati Lombok Timur mengeluarkan keputusan tentang nomenklatur sekolah baru. Kami pada hari Kamis kemarin rapat dengan seluruh kanit se-Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan adalah mempersiapkan, kita rencanakan untuk melakukan pengukuhan terhadap sekolah seluruh di Kabupaten Lombok Timur baik SD maupun SMP untuk dilakukan pengukuhan sesuai dengan nomenklatur baru. Nah, untuk itu kami melalui Bapak Kanit kemarin meminta bantuan untuk meminta data kepada Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah SD SMP untuk mengisi data sesuai form yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan ini sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk, sudah sampai ya? Alhamdulillah. Nah, harapan kami minggu besok data itu sudah bisa kami terima sehingga kami bisa proses lebih lanjut untuk segera kita melakukan pengukuhan sesuai dengan nomenklatur baru. Hal ini penting Bapak Ibu sekalian supaya legal formal dari keberadaan kita sekolah dengan nomenklatur baru, perubahan yang baru itu segera bisa diperlakukan, entah itu stempel, papan nama dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan dana DAK, nanti Pak Kabid akan memberikan penjelasan. Sertifikasi, nanti Pak Kabid PK akan memberikan penjelasan juga terkait dengan itu. Saya menyampaikan secara global Bapak Ibu sekalian terhadap hal-hal yang kekinian yang akan kita lakukan di dinas. Kemudian terhadap persiapan semester ganjil juga kami melihat di Pak Kabid SMP juga sudah ada persiapan, nanti beliau yang jelaskan seperti apa pola yang dilakukan pada semester ganjil yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran pendapat dari kita semua untuk kebaikan pelayanan kita di dunia pendidikan kita. Saya rasa cukup yang saya sampaikan terkait dengan dana BOS. Nah, dana BOS tahap ketiga belum Pak Kabid ya, belum keluar ya, kita belum melihat, belum ada keluar. Nah, ya untuk BOS afirmasi yang belum akses silakan segera diproses, karena di catatan kami BOS afirmasi ini mungkin baru sampai 65% yang sudah mengakses. Supaya tidak berbenturan waktunya dengan BOS yang rutin, reguler, itu mohon yang afirmasi segera diselesaikan dulu sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian Bapak Ibu perlu saya ingatkan terkait dengan pembelanjaan dana BOS kita, silakan dilakukan dengan mekanisme yang ada. Pertanggungjawaban keuangan dipersiapkan, karena itu nanti terkait sekali dengan pencatatan aset daerah kita yang dilakukan oleh input data oleh adik-adik kita operator di sekolah masing-masing maupun di kanit masing-masing. Yang menjadi catatan bagi kami adalah jangan sampai terjadi lagi seperti yang kita terima surat dari, ini khusus yang SD tetapi kita tidak ingin terjadi di SMP, bahwa ada beberapa sekolah yang memang sampai saat ini tercatat di kementerian yang belum melakukan melunasi kewajibannya untuk membayar di Siplah. Tetapi dari informasi yang kita dengar, jadi tidak semua yang tercatat di sana itu belum membayar ternyata. Mereka sudah melakukan pembayaran, namun mungkin salah cara membayar ya. Mungkin ada barang sudah datang orang mengaku sebagai perusahaan A, bayar ke orang A ini ternyata
bukan dari perusahaan A. Nah inilah yang perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjadi lagi di kita di Kabupaten Lombok Timur, karena jumlah uang 45 juta atau 10 juta tidak sedikit. Jadi mohon kehati-hatian kita, pastikan rekeningnya, pastikan nama perusahaannya, nah, pastikan barang kita sudah terima baru kita bayar. Mohon sekali lagi, jangan sekali-kali membayar jika barang belum kita terima. Kemudian di bos afirmasi ini kami melihat secara umum kita karena memang itu kebutuhan mengadakan perangkat komputer, laptop dan lain sebagainya. Tolong ini dipastikan bahwa spek yang diterima itu sesuai dengan pesanan. Karena sekarang ini zaman kita seperti ini, mereknya Samsung tapi isinya yang lain, casingnya Lenovo tapi isinya yang lain. Nah, karena aparat pemeriksa itu bisa mengecek itu Bu. Itu bisa dicek oleh teman-teman auditor, sudah pintar mereka melihat benar tidaknya. Nah, intinya adalah silakan jika membutuhkan tenaga, ada kekhawatiran itu tidak sesuai, silahkan datangkan orang yang bisa untuk melihat kebenarannya. Jangan sampai memorinya sekian giga tapi yang didatang terbawa sekian giga. Nah itulah yang perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian sebagai masukan dari kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti selanjutnya secara teknis dari secara penggilan Bapak Kabid SMP dan Kabid PK akan memberikan penjelasan teknis dari hal-hal yang dipertanyakan tadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.